Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Oke Kang Bro, di sini saya mau membagikan pengalaman ya. Ini ada motor Supra 125 kalau Karisma ini kayaknya. Karisma. Ya dari belnya ini Karisma. Ini motornya mati-matian Kang Bro. Jadi menurut informasi dari yang punya motor, ini motor itu dipakai 100 meter mati. Nanti starter lagi langsung hidup. Pakai lagi mati lagi, nanti starter lagi langsung hidup ya. Nah, ini biasanya dipengaruhi apa? Padahal motornya ini tidak berebut, di starter ya langsung nyala, cuman ya sering mati-mati gitu. 100 meter mati, 100 meter mati. Saya akan coba nyalakan dulu motornya. Nah, kayak gini ya. Habis saya gas kayak gini terus mati ya kan. Coba saya starter lagi ya. Nah, starter langsung hidup Kang Bro. Nah, motornya pun langsam, enak, nggak ada masalah apa-apa, normal ya. Oke, jadi kayak gitu motornya, dihidupkan ya langsung hidup, nggak ada masalah apa-apa, kelihatannya normal-normal saja ya. Cuman terkadang dipakai 100 meter mati, 200 meter mati, pokoknya sering mati-mati gitu ya. Tapi kalau mati itu nggak usah nunggu lama, 15 menit, 10 menit atau berapa menit nunggu nanti dihidupkan kembali, nggak, langsung dihidupkan pun bisa hidup. Berarti kemungkinan kan bukan dari pengapian. Kalau dari pengapian biasanya misalkan kuil lemah ataupun CDI lemah ataupun yang lainnya mengalami apa ya, mengalami kerusakan, itu biasanya itu nunggu Kang Bro, dinyalain hidup ya. Misalkan pakai 100-200 meter mati, nanti dinyalain lagi tuh nggak mau, nunggu 5 menit misalkan baru dinyalain lagi hidup. Biasanya pengapian kayak gitu, dia nunggu suhunya menurun. Coba saya cek ya pengapiannya, kayaknya ya normal. Ini nandur Lombok. Iki gawe anu enak Kang Bro ya. Gawe nyeplos bakwan. Iki apa iki bengkel nyambi nandur Lombok. Pokoknya yang penting. Oke, saya coba cek pengapiannya. Oh, rada takut Kang Bro, ini kabelnya sambung-sambungan miris lah. Coba saya cek ya pengapiannya. Apinya besar, suaranya retak. Kayaknya sih enggak dia dari pengapian. Kalau karburator yang kotor itu biasanya ya terjadi berebut ya kan, berebut entah di awal atau di akhir, di RPM bawah ataupun di RPM atas. Coba cek selang bahan bakar. Yang paling umum terjadi itu di bagian filter kotor, jadi selang mampet. Nah itu, ataupun tangki kotor, jadi pas dipakai jalan goyang-goyang bensinnya dalam tangki terus nyumbat, akhirnya macet ya kan. Kan kalau nyumbat kan nggak langsung mati seketika, nunggu di karburator habis dulu. Coba cek sini, ini lancar ya, lancar. Filternya yo kelihatan masih bersih juga di sini memang. Nah ini lancar, tadi ada kayak nyendatnya ya. Coba di sini, ini ada filter juga. Ini sebenarnya filter aslinya itu di sini. Di sini dia pakai vakum apa jenisnya, membran biasanya orang sebut itu di sini. Normalnya di sini pakai membran, jadi pakai penghisapan ke sini. Nah, karena ini dilangsungin sudah, jadi harusnya kan masuk ke membran, terus membran ke selang ke sini sama selang satunya ke penghisapan sini. Ini sudah dilangsungin ya. Coba cek di sini. Nah ini bagus ya, kelihatannya bagus. Coba cek lagi. Nah, ini juga ngalir bagus. Coba cek di filternya sini Kang Bro. Terkadang filter ini tuh kotor. Jadi kotoran pada filter itu terkadang itu, coba lihat ya,
kotoran filternya. Kayak gini banyak toh. Lihat dalamnya. Kadang itu kayak gitu Kang Bro. Nah itu ya kelihatan. Kalau yang filter-filter kayak gini, transparan kayak gini itu kan kelihatan ya kalau ada kotoran. Apalagi yang pakai magnet kayak gini kan kelihatan nempel banyak di magnetnya. Kalau yang original itu nggak terlalu kelihatan karena biasanya sudah umurnya cukup lama dan cenderung warnanya sudah gelap, jadi nggak kelihatan. Coba ya. Kayak gini toh. Banyak Kang Bro, ternyata kotorannya. Lihat ini. Begitu diketok-ketok langsung nyumbat semua. Nah, kayak gini ini yang menyebabkan sering mati-mati motor. Jadi kalau motor posisinya diam kayak gini, dinyalakan digeber-geber nggak mati. Tapi ketika ini banyak ternyata kotornya. Ketika motor itu jalan, di filter ini kan basah ya. Ada bensinnya, terus kotorannya ini nyumbat di bagian pipa yang mengecil kayak gini. Kalau ini masuk berarti di bagian sini kotoran akan ngumpal di bagian sini. Ngumpul kok ngumpal. Nah ini kan dari selang atas. Nah biasanya kotoran kumpul di bagian sini kayak gitu, ataupun di bagian filter sini sudah penuh dengan kotoran, makanya dia sering mati-mati. Nah, kayak gini ini ketok terus, ada terus biasanya. Ini kayak pasir-pasir, bisa dari debu-debu kotoran, bisa juga dari karat-karat itu. Wah kayak Kang Bro, lihat tuh masih penuh. Ini video kayak gini sudah sering saya bahas, dari teman-teman masih ada aja yang tanya. Ini saya bersihkan ya. Nah, saya bersihkan. Ini untuk nyoba saja. Sebenarnya langsung saya ganti filter aja. Banyak yang masih bertanya motornya kok sering mati-mati. Cuman kayak gini. Itu kadang bikin orang pusing. Sini masih jaga sini Kang. Apalagi kalau yang tuh banyak kan. Yang pakai itu perempuan ya kan. Kalau mogok kan tahu-taunya kan nyemprong lakinya. Pokoknya suaminya itu dimarah-marahin motor gini-gini. Nah ini kotorannya masih banyak ternyata. Kelihatannya memang sedikit keluar, sedikit-sedikit, tapi itu biasa ya yang saya temukan tuh. Di dalam filter ini sudah penuh, ini banyak gitu Kang Bro. Nah, ini terus keluar terus ganti lah Suwan. Nah ini saya mau ganti karena saya nggak ada yang original, juga tak ganti yang ini ya, yang pakai magnet kayak gini. Oke, sesuaiin tanda panahnya ya. Saya ganti yang ini aja ya, sesuaiin tanda panahnya. Kalau panahnya ini kan panahnya ke bawah, berarti jalurnya ke bawah ya. Nah, mudah-mudahan lancar. Kalau filternya bersih kayak gini Kang Bro, nah ini kan filternya kan bersih ya, warnanya kan bening, kelihatan. Misalkan ada kotoran di sini banyak, atau ada sumbatan atau ada apa, itu kelihatan masih bagus. Sebenarnya ya sama aja filter yang bawaan kayak gini, warnanya juga dulunya ya bening ya. Jadi kalau filter kayak gini itu sebenarnya ada masa berkalanya. Jadi misalkan sudah 5 tahun lah, itu sudah lama sekali ya. Itu kalau pokoknya sudah kusem, warnanya nggak kelihatan, diganti aja. Harganya ya murah, paling 10 ribuan. Ganti bening kayak gini kan, kalau ada kotoran bisa kelihatan. Jadi kayak gitu ya. Mungkin segitu dulu video yang bisa saya bagikan, sepele tapi masih banyak yang belum tahu motor mati-mati itu penyebabnya apa. Kalau biasanya mati-matinya nunggu, ketika mati harus nunggu 10-15 menit, itu biasa berpengaruh di bagian pengapian. Yang paling sering yaitu bagian koil dan pulser, itu yang paling sering. Bisa juga ya di spul ya. Biasanya orang kalau pulsernya rusak ya gantinya seset sama spulnya. Terus kalau mati langsung bisa dinyalain kayak ini, itu juga biasanya di bagian
filter kayak gini. Filter pun terkadang harus nunggu, ada yang sampai nunggu beberapa menit ya. Nah, beberapa menit baru dia bisa dihidupkan kembali. Itu biasanya kalau kotorannya di sini sudah saking banyaknya. Di alangkah baiknya ketika motor Anda mati tiba-tiba ya, coba cek di bagian bensin, selang bensin. Kalau posisi motor Anda kayak gini ya enak aja, kalau masih tertutup rapat kan agak susah. Nah, terutama ini motor karburator ya, cek di bagian bensin. Nah, ketika bensinnya itu kok ngalir, ya berarti harusnya motor langsung hidup. Tapi kok tetap nggak mau hidup, coba cek pengapian. Kalau pengapiannya ada, ya berarti bisa jadi si filter ini ada bermasalah. Jadi ketika dibuka dia ngalir, sering tersumbat lah ya. Kalau kok dinyalain nggak mau hidup, terus dicek pengapian, oh nggak ada, ya berarti bermasalah di pengapiannya. Yes, kayak gitu. Di alangkah lebih baiknya kalau motor Anda mogok, ya dicek pengapian ada enggak. Kalau pengapian ada, dicek jalur bahan bakarnya ada enggak. Yes, gitu dulu kalau di karburator. Biasanya yo kalau kotor di karburatornya itu biasa pengaruhnya yo berbet-berbet. Kalau ini kan nggak berbet, mati tiba-tiba terus nyala lagi, mati tiba-tiba gitu. Oh, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.